Halo sahabat pustaka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di Studio Pustaka Entrekang. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir untuk menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Untuk kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku yang merupakan salah satu koleksi dari Perpustakaan Umum Kabupaten Entrekang yang berjudul Hujan Rezeki dari Berkebun Sengon. Ya, sahabat pustaka, jadi negara kita dari dahulu sudah dikenal sebagai salah satu negara penghasil kayu terbesar di dunia ya, di mana salah satu jenis spesies kayu yang banyak menyumbang kayu untuk industri di Indonesia itu adalah tanaman sengon. Ya, di mana tanaman sengon ini merupakan salah satu spesies dari famili tumbuhan leguminosa ya, yang memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan beberapa jenis tanaman yang lain seperti lamtoro atau petai Cina, ya, gamal, indigo vera dan beberapa jenis tanaman leguminosa yang lain. Ya, tanaman ini dari dulu dimanfaatkan oleh petani di tanah air itu sebagai tanaman pelindung bagi beberapa jenis tanaman pertanian seperti teh, kopi, kakao dan beberapa jenis tanaman pertanian lainnya. Namun masih sangat jarang ya petani kita yang memelihara tanaman sengon sebagai tanaman utama untuk kegiatan industri, untuk kegiatan pertanian yang mampu menghasilkan kayu yang berkualitas. Ya, untuk itu buku ini menawarkan sebuah peluang usaha bagi petani, yaitu bagaimana kita bisa membudidayakan tanaman sengon untuk menghasilkan kayu sehingga nantinya akan memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani di tanah air. Ya, sahabat pustaka, jadi tanaman sengon ini sendiri itu memiliki begitu banyak kelebihan sehingga sangat disukai oleh industri perkayuan di tanah air maupun di luar negeri ya. Itu diantaranya itu karena tanaman ini memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat baik ya. Ya, di dalam buku ini dijelaskan bahwa ternyata sengon merupakan salah satu jenis tumbuhan yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat cepat. Ya, dimana dalam umur 1 tahun saja tanaman sengon bisa mencapai ketinggian 7 meter. Ya, dan pada tahun yang ke-12 setelah penanaman, ya, sengon itu bisa mencapai ketinggian 39 meter dengan diameter batang itu di atas 60 cm. Jadi ini merupakan sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan ya, sebagai salah satu usaha atau segmentasi di bidang pertanian yang memiliki prospek yang sangat baik. Sahabat pustaka, ada beberapa bentuk pemanfaatan atau kegunaan daripada tanaman sengon yang dibahas di dalam buku ini. Yang pertama itu adalah bahwa tanaman sengon sangat baik digunakan sebagai tanaman reboisasi ataupun penghijauan. Ya, saya katakan tadi bahwa tanaman sengon merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kecepatan pertumbuhan yang sangat baik, sehingga tentunya sangat baik digunakan untuk kegiatan penghijauan maupun reboisasi dalam upaya untuk melakukan konservasi lahan ya, untuk mencegah banjir maupun erosi. Kemudian yang kedua, dengan membudidayakan atau dengan menanam tanaman sengon itu ternyata mampu memberikan kesuburan daripada lahan yang ada di sekitarnya. Ya, sebagai tanaman leguminosa ya, sebagai salah satu jenis tanaman anggota daripada famili leguminosa ya, kita pahami bahwa akar daripada tanaman sengon ini itu mampu bersimbiosis dengan bakteri tertentu ya, contohnya bakteri Rhizobium yang mampu menangkap nitrogen dari atmosfer langsung kemudian memasukkannya ke dalam tanah ya, sehingga demikian dengan menanam sengon itu mampu memberikan kesuburan daripada lahan yang ada di sekitar daripada tanaman sengon itu sendiri. Ya, kemudian yang ketiga, daun daripada tanaman sengon ternyata mengandung protein yang cukup tinggi. Ya, ini merupakan sebuah peluang untuk kita bisa manfaatkan. Daun sengon dapat kita manfaatkan sebagai pakan alternatif untuk beberapa jenis hewan ternak ruminansia, terutama itu adalah kambing maupun domba. Ya, dan yang terakhir, kegunaan utama atau fungsi utama daripada tanaman sengon yang sudah bertahun-tahun dimanfaatkan oleh masyarakat itu adalah sebagai penghasil kayu ya, penghasil kayu untuk kegiatan bahan bangunan maupun untuk kegiatan atau pembuatan perabot rumah tangga dan juga untuk kegiatan industri kertas. Ya, sahabat pustaka, di dalam buku ini dijelaskan bahwa kebutuhan kayu sengon
setiap tahunnya di tanah air itu mencapai 500.000 meter kubik per tahun. Ya, jadi ini merupakan sebuah tantangan ya, sekaligus sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sengon untuk menghasilkan tentunya kayu yang berkualitas yang dapat kita manfaatkan, dapat kita pasarkan bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Ya, jadi seperti itu kira-kira peluang atau tawaran yang disampaikan atau dipaparkan di dalam buku ini yang bisa kita jadikan sebagai salah satu peluang usaha atau segmentasi di bidang pertanian yang tentunya bisa memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Ya, sahabat pustaka, untuk membudidayakan tanaman sengon ya, tentunya kita perlu menerapkan berbagai strategi atau langkah-langkah di dalam upaya untuk mendapatkan tanaman sengon yang bisa menghasilkan kayu dengan kualitas terbaik. Ya, ada beberapa tahapan yang kita harus perhatikan di dalam melakukan proses pembudidayaan daripada tanaman sengon. Yang pertama itu adalah pembenihan atau pembibitan. Ya, tanaman sengon umumnya berbanyak dengan cara menanam bibit, tentunya diawali dengan kegiatan penyemaian. Di mana kualitas bibit yang kita hasilkan itu sangat dipengaruhi, sangat tergantung dengan kualitas biji yang kita gunakan. Ya, di mana untuk kegiatan pembibitan biasanya kita menanam benih dari biji sengon 3-5 bulan itu baru kita tanam ke lapangan. Ya, kemudian tahap yang kedua daripada budidaya tanaman sengon itu tentunya adalah penyiapan lahan. Di mana penyiapan lahan ini ada beberapa kegiatan yang harus kita lakukan. Di antaranya itu adalah pembersihan tanaman pengganggu atau gulma. Kemudian kita juga melakukan pengolahan tanah seperlunya. Dan yang ketiga itu adalah kegiatan pembuatan lubang. Ya, lubang untuk tanaman sengon itu biasanya berukuran 30 x 30 cm dengan kedalaman 20 cm. Ya, pembuatan lubang biasanya kita lakukan 1 bulan sebelum proses penanaman. Adapun tahap yang ketiga yaitu adalah kegiatan penanaman bibit sengon itu sendiri ya. Dalam melakukan proses penanaman tentunya waktu penanaman harus kita perhatikan. Ya, waktu penanaman yang paling bagus itu tentunya adalah pada saat awal musim hujan. Ya, bolehkah kita melakukan proses penanaman sengon pada atau di luar musim hujan? Ya, tentunya jawabannya adalah boleh. Tapi dengan catatan itu kita harus melakukan proses penyiraman setiap pagi maupun sore hari. Itu tentunya untuk menghasilkan tanaman sengon dengan pertumbuhan yang maksimal. Ya, kemudian yang selanjutnya tahapan yang harus kita perhatikan dalam melakukan proses budidaya sengon itu adalah kegiatan perawatan atau pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan ini kita bisa melakukan proses penyulaman ya. Penyulaman ini tujuannya untuk mengganti tanaman sengon yang mati atau tanaman sengon yang tumbuhnya tidak maksimal. Ya, di samping itu kita juga harus melakukan proses penyiraman ya, penyiraman maupun pengairan daripada tanaman sengon. Di samping itu kita juga harus melakukan kegiatan pembumbunan. Ya, pembumbunan ini bertujuan untuk menutupi akar daripada tanaman sengon yang menyembul ke permukaan tanah. Ya, dan juga kita juga harus melakukan proses pembersihan daripada tanaman gulma yang ada di sekitar tanaman sengon itu sendiri. Ya, adapun tahapan yang keempat yang harus kita lakukan agar kita nantinya bisa menghasilkan kayu sengon yang berkualitas itu tentunya adalah proses pemupukan. Di sini kita bisa menggunakan berbagai macam jenis pupuk ya. Baik itu pupuk organik seperti kompos maupun pupuk kandang. Kita juga bisa menggunakan pupuk anorganik seperti urea, ZA, TSP, KCL dan sebagainya. Ya, dan tentunya juga kita bisa menggunakan pupuk berupa pupuk cair hasil kegiatan fermentasi. Ya, adapun tahapan yang terakhir daripada kegiatan budidaya tanaman sengon itu adalah proses panen dan pasca panen. Ya, proses pemanenan tentunya sangat dipengaruhi dengan umur daripada tanaman sengon itu sendiri. Ya, proses pemanenan yang terbaik itu bisa dilakukan pada saat umur tanaman sengon itu menginjak 5-7 tahun. Di samping itu, kegiatan pasca panen bisa juga kita lakukan proses pengolahan daripada kayu sengon. Itu kita melakukan proses penggergajian. Tujuannya untuk menghasilkan papan maupun balok.
Ya, sahabat pustaka, jadi itu tadi ada beberapa tahapan di dalam budidaya tanaman sengon. Jadi sekali lagi, buku ini menawarkan sebuah konsep bagaimana kita bisa membudidayakan tanaman sengon untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya daripada petani yang ada di tanah air dengan bertanam sengon. Karena selama ini yang dilakukan oleh petani itu adalah menjadikan tanaman sengon ini sebagai kegiatan sampingan ya. Namun dengan melalui buku ini tentunya kita bisa mendapatkan ide-ide yang lebih baik tentang bagaimana membudidayakan tanaman sengon yang baik. Ya, sahabat pustaka, tentunya review buku kita kali ini hanya sebagian kecil daripada isi buku ini ya. Begitu banyak informasi yang kita bisa dapatkan dari buku ini ya, terutama dalam hal mengetahui segala aspek yang harus kita perhatikan di dalam melakukan budidaya tanaman sengon. Ya, sahabat pustaka, jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap silakan Anda berkunjung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Entrekang dan Perpustakaan Umum di kota-kota Anda. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi petani dan peternak di seluruh tanah air. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam literasi.